yang sudah kita janjikan dari kemarin-kemarin, kalau selama Piala Dunia 2026 kita tuh bakal nongol hadir ke hadapan kalian semua untuk ngebahas soal Pildun 2026 pastinya cuma di program Salah Umpan. Hari ini memang beda ya set orang-orangnya berubah semua. Nanti nextnya mungkin Kecuali siapa dia? sama gitu. Nah, jadi kita mungkin bakal ganti-ganti per episode gitu biar kalian tuh surprise siapa ya selanjutnya. Atau kalau mau request ada siapa yang mau kita panggil, tulis aja. Misal Coach Justin. Too much nggak? Gitu. Too much. Kita udah punya versi tembakannya. Nggak apa-apa. Tembak. Kita udah punya Sudah ada versi tembakan. versi yang light-nya ya. Yang di Pasar Atom, versi light ya. Versi light-nya sudah Pasar ada. Atom. Oke, jadi Salah Umpan episode kali ini bakal bareng saya Tara Timotea. Saya Marcelinus Aldo. Saya Beta Sofyan, teman-teman. Dan Samuel Gilbert. Yes. Nah, sebelum kita mulai, saya bete. Kenapa? Delon, mana? Ini ya, Ah. ini tahu kan ya negara apa? Coba kalian, aduh, kenapa sih sengefans itu sampai barangnya ku mbok jopok kabeh? Kok ono ae. Ada berita barusan ya? Ada banget ini ya. Ini tim equipment berarti Iya, mulai beneran. dari jersey Tuh, sampai tuh. sepatu semuanya kena. Semua, jersey Coach latihan, equipment. sepatu, barang-barang lah semua. Kayak itu di satu loadingan gitu lah, agak ambil semua. Tumbler gitu ya. Tumbler ya. Handuk-handuk gitu ya. Kenapa ya iseng banget ya? Tapi katanya udah ketemu ya. Udah ada 2 orang yang ketangkep. Suspeknya ya. Yang Oke. ketangkep sudah ada, tapi katanya juga masih dipikirin sama polisi gimana caranya barangnya bisa balik semuanya. Karena mungkin kan Mungkin dicol- udah dicoba Iya. sebar-sebar mungkin ya. Nah, Oke. Kan takut itu Buka di OLX, coba OLX. Wah, sudah ada biasanya, kali ya. biasanya. player issue itu gitu memang ya. kan ketangkapnya di Kansas ya katanya. Kansas City. Kansas City. Ya, biasanya kan kalau ada barang-barang hilang tuh diseberangin Suramadu. Hey. Surah Kansas ya, Surah Kansas. Ada loaknya Kansas di sana. Ada lo aja ya. Nanti malam Kansas. ada pasar maling Kansas. Wah, ini Pastor Maling Kansas lucu banget ya. Tapi ada yang lebih lucu lagi nih. Coba. Ada. Nah, Apa yang salah dari gambar ini? jadi Sebentar. ini waktu opening ceremony kemarin kan yang di Kanada. Jadi memang dia kayak pengen ngeluarin gitulah dari bawah naik ke atas pialanya tuh keluar gitu loh. Ceritanya. Cuman kan karena memang nggak pakai JBT Production ya. Asik. Jadi- Namanya logo ya. Jadi lemnya tuh kayaknya ada yang lepas gitu loh. Terus jadinya agak letoy itu orang-orangannya yang di Piala Dunianya. Jadi kayak ngelupas gitu loh. Mungkin pakai lem uhu apa dia kali ya? Ini tanggung jawabnya vendornya gimana ya? Ini kan event perhelatan sekali seumur hidup. Udah. Kanada juga pertama kali kan ini ya, Ya, jadi host betul. Piala Dunia. Tapi ketika opening hasilnya Piala Dunianya seperti Piala Dunia ditelanjangi seperti Wah. itu. iya. Lemnya kayak turun gini ya berarti ya. Pokoknya banyak banget kejadian. Ya, jangan sampai ada kejadian-kejadian unik lainnya ya di kedepannya. Tapi Dan, untuk Inggris tadi udah ditemukan ya untuk pelaku-pelakunya ya. Pelakunya Dua. dua orang udah 2 orang. ketangkap. Itu bukan Harry Maguire ya? Oh, Harry Maguire Sebentar. atau Aku Phil dari- Foden? Kan kepengen punya. Sama Palmer. Kepengen punya. Kok nggak dipanggil. Kenapa sih kasihan banget Soalnya- dari Maguire udah nggak ikut tapi masih diomongin. Sama ini Cole Palmer itu masuk ke videonya Nike juga kan? Iya, Untuk promosi kan. Untuk promosi. Tapi ternyata dia nggak dipanggil. Ternyata dia Oh, dipanggil. ya Itu nyesek mungkin banget ya. sih. Itu nyesek Sedih banget itu sih. pemilihannya agak aneh juga itu tuh Cole. pemikiran kita aja ya. Tapi kalau nggak cuma pemikiran kita bakal ini mereview si paling jago bola nih kita bertiga. Mereka mungkin iya, saya kurang ya. Oke, kita langsung mau ke review pertandingan yang kemarin ya jam 2 Jam 2 Tadi, pagi ini. tadi. Pagi ini ada pertandingan antara Kanada dan Bosnia dengan skor seri 1-1 nih ya. Nah kemarin kan di episode kemarin semua hostnya pada seri juga tuh. Ya 2 orang Oh dukung iya, Kanada, benar. 2 orang dukung Bosnia dan Oh, akhirnya Hasilnya kemarin seri ternyata malah. seri. Ternyata seri. hasilnya Ternyata seri. berimbang ya. Ya karena sebelum-sebelumnya kita prediksi siapa menang tuh sama barengan semua. Kayak Oke, benar oke, pegang oke, satu oke. tim dan beneran menang. Dan tipis-tipis ya kemarin dia Tipis-tipis. skor-skornya Kita kan ngomong 1-0, 1-0. tipis-tipis ternyata bener. Nah, Nah, yang ini ini seri ternyata juga. Seri ya. 1-0 ya memang jadinya Iya. sama. Sama. Benar. Berarti kita lumayan kredibel lah ya ini Lumayan untuk tonton lah ya. Bisa di-spill list arisannya dokter ini. Tapi siapa yang dapat Haiti, siapa yang dapat
Tapi ini cukup deg-degan juga ya sebagai tuan rumah Mm-mm. yang dia notabene itu nggak pernah Karena menang. dia kan 1-0 dulu kan, maksudnya Bosnia dulu kan yang ngegolin. Betul. Jadi di babak pertama Babak dia pertama. kebobolan dulu, terus baru bisa dibalasnya di babak kedua. Yes, benar. Tapi sebelum kita bahas gamenya, kita lihat dulu line up-nya. Boleh gas. Nah, kelihatan nih gue. Nah, mereka Sangat kelihatan ya Ini kalian. dari ya. kalian nih ya, dari kalian. Nah, Bisa dua-dua kan jadi anu. mainnya 4-4-2 ya ternyata ya secara formasi, dan memang karena kehilangan Alfonso Davies ya. Jadi yang main itu Larea tuh. Larea tuh Oke. merek apa dia? Larea. Laurier. Semacam brand ya. Ini semacam brand. Nah, cuman akhirnya di awal banget tuh kalau kita ngelihat mereka masuk, bedanya sama yang kemarin kan semua ikut nyanyi, yang ini kan enggak tuh, pada duduk-duduk semua kan. Nah, tapi kalau kita ngelihat juga Edin Dzeko juga nggak main, jadi kayak dua orang yang memang paling famous di Iya, tiap masing-masing tim ini masing-masing anu tidak main. ini nggak main semua. Cuman ada Kolasinac juga yang jadi kapten di bek kirinya Bosnia. Jadinya agak kurang bergairah juga mungkin ya fans-fansnya ketika datang. Oh ternyata, tapi Edin Dzeko kan hadir, cuma nggak jadi Iya, starter. tapi Dia nggak main juga. Dan nggak main sama sekali ya. Nggak main sama sekali. Karena emang gacor sisi Lukic-nya kemarin nih. Iya, dan Edin Dzeko udah menerima roles-nya sebagai ya, pemain senior aja di timnasnya. Iya, Lebih ke BA kayaknya. Lebih ke BA Bosnia. Kalau nggak ada dia kayaknya nggak Bosnia gitu ya. Kurang Iya, Bosnia. Kurang betul. Bosnia. Kalian pintar ya, saya kayak cuma dari iya. Lanjut mungkin kita yang sebelah. Ya, kalau dari Kanada kayaknya ya dari yang ready, yang siap ya memang ya udah timnya udah sisa ini aja juga sih. Betul. Dan Tapi si ada yang Jonathan paling David. diunggulin gak sih dari dari dua tim ini, dari yang paling kayak kalau nggak ada dia kayaknya Ya sebenarnya kalau Berat. Kanada sisa Jonathan David. Harusnya Jonathan David. Dia Yang bisa menjadi diandalkan cuma tumpuan. Jonathan David ya. Dan Buchanan ini Buchanan eh, itu. Gimana bacanya? Buchanan. Bukanan karena dia di kanan. ya, Kalau di kalau kiri di kiri, Bu kiri. Cuma nggak masuk dia. Ketawanya gimana dulu? Tapi itu si Eustakio juga oke. Di babak pertama dia cukup banyak menggedor pertahanannya si Bosnia. Cuma akhirnya digantiin ya kalau nggak salah ya. Iya betul, digantiin di babak kedua. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke gameplaynya. Gameplay nggak sih kalau Highlight-nya kali. Highlight ya. Ya, di awal-awal mulai pertandingan itu sebenarnya dari menit kedua itu sudah langsung diserang. Maksudnya ada peluang langsung tuh depan gawang, sebenarnya bisa langsung gol tuh Bosnia. Jadi ada bola mati, crossing, terus habis itu bolanya mantul masih di dalam kotak penalti, cuman sayangnya terbang ke langit Ke gitu. langit. Sama-sama agak Berterbang. kurang tajam ya sebenarnya kemarin gitu ya. Iya, karena juga ya pokoknya 15 menit awal tuh sebenarnya cukup ada peluang sih. Menit 16 juga sempat by one tuh sudahan Kanada sama kiper, tapi tendangannya letoy pelan banget. Pas langsung ke kiper doang tinggal tangkep. Tapi kemarin aku kalau ngeliat yang babak pertama ya, ini serius ngeliat nih aku. Nonton dia, nonton. Kalau menurut Bung menurutku Tea. Bosnia Bung Tea. itu defense-nya bagus banget. Kalian setuju nggak sih? Aku sih nggak tahu ya, ngeliatnya kayak rapet banget, kayak Kanada mau cari celah itu agak susah. Ada istilahnya sebenarnya. Apa itu? Dia main pasif parkir bus. Pas- Iya kan? Oh. Ya kan dia numpuk di belakang, Numpuk, garis iya. pertahanannya cukup dalam, dan itu yang bikin Kanada itu yang biasa main kaki di depan, akhirnya dia karena nggak punya gelandang yang memang kreatif di situ. Iya. Jadi ya akhirnya cuma muter-muter aja gitu. Oh, oke. Dan Bosnia itu ya kehilangan salah satu sosok legend ya, Pjanic. Mungkin kalau Pjanic, ingat lo, betul. Pjanic gimana dia udah entah sekarang pensiun atau Sempat di Barcelona ya Pjanic. sempat di Barcelona tapi hanya satu ngapain? musim doang. Ya, ngapain itu? Dan dia? itu pun isunya buat pencucian uang sama Serius, money laundry? Iya, money laundry doang. Kata-katanya ya. Ini perasaan dari kemarin episode kagak ada yang lepas dari politik. Kenapa ya? Sangat Ya. sepak bola. Nah ya, sepak bola. Lanjut, kita mau lihat highlight dari pertandingan yang kemarin Boleh. ya. Ya, jadi ada gol yang Gol ini sangat sundul tipis menurutku ya. Tipis. sangat Arsenal ini golnya. Sangat Arsenal. Corner FC, corner Gol FC. yang sangat Arsenal, dari corner semua numpuk. Jadi kayak semua penyerangnya Bosnia tuh numpukin kipernya. Iya, Jadi iya, kayak lagi. ngelilingin kiper. Dan mereka menang tinggi juga kan. Yes. Betul. Postur Posturnya- pemain Bosnia sangat support ya. Aku barusan lihat juga faktanya Bosnia ini rata-rata tingginya paling tinggi di antara semua tim Piala Dunia. Oh. Makanya faktanya mereka seperti untuk duel udara, kalau nggak duel salah sempat udara. menang 43 duel udara. 42. Jadi emang sangat-sangat mendominasi kalau misalnya bola-bola tinggi. Ya terjadi juga akhirnya di gol yang Ya golnya babak pertama. memanfaatkan itu juga ya. Betul. Si Ivan Besic diambil corner kick,
lalu kemudian sama Kolasinac disalurin gitu ya. Iya. Kayak nyundul ke belakang, ini dia kasih. Kayak cuma kena helai rambutnya gitu nggak sih? Betul, akhirnya disundul lagi sama si Lukic ini. Kolasinac itu emang legend Arsenal ya, kebetulan. Iya. Jadi legend Arsenal. jadi cara strateginya masih ke bawah. Oh iya juga ya, Set bener ya. Kolasinac. Dan dia pernah ini loh, bebas dari begal loh ini, fun fact-nya. Maksudnya Ini Bebas dari begal. Begal Jadi mana dia? set Kolasinac sama jalan-jalan sama pemain Arsenal Dimer. mungkin Ozil ya. Enggak Dimer. Jangan dong, daerah saya Mungkin nih, Pak. Ozil atau siapa mungkin bisa dicek fan fact-nya teman-teman. Jadi dia tuh lawan pencuri gitu. Dia dipukul Pukul habis sama dia. sama Kolasinac. Wah gila. Oh, ya. biasanya kalau di tim Karena- itu kan ada tukang pukulnya ini literally Iya, pukul. Iya, literally. literally tukang pukul. Literally. Kolasinac ya. Kolasinac karena dia tinggal di Eropa yang dingin-dingin gitu ya. Kayak si petinju siapa itu? Yang Siapa? Ayo. Nurmagomedov. Oh, Tapi- Kayaknya masih Tahu satu banget nih gue. satu distrik Eropa satu. Ya, Satu sama musim gitu. Eropa Timur. Ya, kan. latihannya tukang mukul pukul. beruang gitu-gitu. Makanya itu kotor banget badannya. Itu akhirnya ada di golnya yang babak pertama ya. Ini Yes. kemudian di babak kedua nih sekarang nih. Dikejar. Secara kan dia tuan rumah nih ya, ketinggalan 1-0. Kayak mentalnya oke ya. Ini jago karena si Kyle Larin ini kan masuk baru 121 menggantikan. detik. Iya. Oh, oke. Dari 2 menit sebelum dia ngegolin. 2 menit betul. 2 menit sebelum dia Jadi super dia sub berarti ya. dimasukin sama pelatihnya si March ya. Jesse March. Ya, Jesse March. Cuman kan March. sebelum gol ini sempet Kolasinac itu bikin goal line save gitu juga. Clearance. Jadi memang mainnya di babak kedua Kanada jauh lebih rapi, mereka bisa lebih kreatif, mereka manfaatkan temboknya. Jadi strikernya dua itu jadiin tembok. Jadi kayak passingnya ke sana terus habis itu pantul lagi ke belakang baru mereka bisa masuk ke dalam. Akhirnya juga dapat bola-bola yang dimana mereka bisa punya peluang yang bisa nge-shoot gitu. Cuman sayang satu shootnya itu udah cantik banget sih itu. Oh, iya, iya, Passing-passingnya iya. udah bagus banget, bisa buka ruang. Ternyata masih bisa di-save sama Kolasinac di depan Oh, bagus gawang, ditendang dia kena tiang terus keluar ke depan. Iya, Itu bola. resiko bunuh diri juga sih sebenarnya. Iya. Ada resiko. Serem Ada sih. resiko. Tapi benernya kalau pemain pengganti tiba-tiba nggak lama langsung ngegolin tuh hal yang common apa nggak sih? Atau kalau ini wow Iya, jadinya? berarti- atau biasa aja? Berarti pelatihnya ini strateginya Strateginya works. oke masih- ya. Mereka kan pasti Oke. kayak punya skema-skema yang kalau Oke, kamu oke, dimasukin gerakanmu harus ke arah mana ya. Dan Ada ini perubahan pas. lah. Ada Iya, Perubahan iya. yang pas. dilakukan sama pelatih dan kadang pemain tuh ada yang masuk langsung siap, ada Oh, yang oke. masuk masih Bisa jadi lebih gerdep buruk gitu. juga Ah, bisa. iya. Bisa jadi lebih jelek setelah menggantikan pemain yang digantikan. oke. juga bisa. Soalnya secara prediksi katanya kalau di line up harusnya Larin ini menjadi ini Starting line di up. malam itu ya. Oh, Betul. oke. Dan Kita ternyata works lah dia lah. oke, kita ini next ke Match stats ya. Coba Match stats-nya kita lihat boleh. untuk match stats-nya di kemarin. Setelah satu sama kemarin shots-nya Kanada sangat-sangat lebih mendominasi. banyak. Betul. Heeh, Karena karena di dia- babak kedua tuh benar-benar Kanada yang Iya, ngepres terus dia mau ngejar kan ketinggalannya. Iya, posisinya 60,9% dan ini tuh adalah poin pertamanya Kanada setelah ikut 3 kali Piala Dunia. Piala Dunia. wow. Jadi dia di Piala Dunia yang sebelumnya Ya, dan itu 2018 fase grup nggak pernah menang sama nggak sekali. pernah menang. Gak pernah mana nggak pernah ngegolin atau Oh bukan, nggak pernah nggak ada pernah poin. poin? Nggak pernah ada Oh, poin. poin. Jadi Oke. seri pun tidak. Jadi Oh, ya, kalah. 6 Full pertandingan kalah. kalah terus dan sekarang akhirnya Kemajuan seri ya berarti akhirnya. ya dari kalah ke seri ini. Iya. Ya, Oke, ya oke. karena tuan rumah juga ya. Karena Malu harus sih. Ada ini. Harus. Masa Iya. opening Nggak malu terus sih. kalah ya agak malu-maluin sih. Iya. Terus 60%. lanjut ke yellow card Tapi nextnya ya agak berat ya karena lawan berikutnya ya pasti Ya. akan ketemu Switzerland, sama Qatar. Sama Standingnya Qatar. sementara ini ya grup B ya. yes Kanada berbagi poin sama Bosnia. Nanti malam baru ada Switzerland lawan Sama Qatar. Qatar. Oke. Ya, cuman kenapa Kanada yang di atas ya sekarang itunya? Biasanya kan urut abjad harusnya Bosnia. Tuan rumah mungkin. Mungkin karena tuan rumah, Mungkin. ya, Tuan tahu rumah. ya. Diuntungkan gitu ya. Atau ini ada aturan siapa yang kartu kuningnya lebih sedikit. Oh gitu ya. Itu biasanya gitu. Itu Oh. terjadi di Jepang berapa Piala Dunia lalu ya. Mhm. Jadi dia lolos kuningnya karena fair play, aturan fair play. Poin sama, gol Gol sama, sama. kebobolan sama. Nah, kartu kuning lebih sedikit, dia lolos. Oh, I see. 2018 kalau saya nggak salah. Ih, sedih ya itu ya berarti ya. Betul. Ya lumayan. Sedih kalau itu terjadi Iya. sampai Iya. di akhir Itu yang kartu kuning terakhir dipukulin. itu. Sama tukang pukul tadi itu ya. Apalagi kalau gara-gara buka baju ya kan, aduh goblok gitu. Selebrasi yang nggak penting gitu kan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke match yang kedua yang terjadi di jam 7 tadi ya. Yes. Jam 8. Jam 8. Jam, Oh.
Jam Oh, pantesan. Jam 7 tuh kita nonton komentar-komentar TVRI-nya. Itu Pantesan Sama saya opening. ketiduran ya. Wajar. Opening Tadi itu ceremony. sudah Iya. kecewa kalau Iya. nonton di jam 7 mana nih Tadi itu ketiduran. saya udah Pantes. bangun ini ya, kok lama-lama 4-1 itu. Nah ini USA lawan Paraguay 4-1, ini lumayan ya skornya. Ini tapi di luar prediksi yang kemarin ya, walaupun kita semua kemarin yang di sini ada Sam, ada Reddy itu menjagokan USA sih, tapi skor yang sejauh ini Sejauh ini ya. Ini Ya, cukup Mungkin efek tuan rumah. Bisa. Sebenarnya juga karena kita kan nggak pernah nonton USA. bener lagi. Jadi kayak dan kaget. Ngapain? ya Kalau kita saya nggak kaget. tahu mainnya kayak gimana. Cuman kan pelatihnya sekarang Pochettino kan. Ya. Pochettino kita tahu dia punya visi permainan yang memang fluid. Zaman dia masih di Tottenham bisa Yes. tembus papan atas juga dan akhirnya kelihatan di permainannya USA ini nggak kayak USA yang di 4 tahun yang lalu. Betul. Bener-bener fluid, mereka bisa passingnya cepat, mereka press juga, mainnya tempo tinggi, jadi itu cukup mengagetkan buat para Paraguay. Yang Juga- biasanya Amerika Selatan kan passing lambat, Iya, gerak iya, sambil iya, jalan. betul. Nah ini tiba-tiba di press itu kayaknya agak Oh iya, Takut ini yang di juga, press itu berarti kayak ini ya, Kosem ya, yang kayak di Meksiko kemarin lawan South Africa, Meksiko kan ngepres sampai Langsung garis full pertahanannya press, kan di ya, setengah Iya, lapangan. setengah lapangan. USA ternyata kemarin juga ngelakuin itu sampai di menit akhir loh. Betul. Paraguay sama sekali nggak keluar dari areanya ya. Dia Iya, ketahan iya. terus di kecuali sana. golnya Heeh. ya. Jujur paling kasihan Bobadilla. Bobadilla backnya. ya. Kenapa tuh kok kasihan? Bobadilla. Menit Dia 7 on goal. udah bikin Saking on goal. ke-pressingnya dia di menit 7 kebobolan dan di gol-golnya yang Balogan itu juga ya ada efek telat nutup si Bobadillanya. Tapi buat detailnya lagi mungkin kita lihat line up-nya dulu kali Boleh, ya. boleh. Kita lihat lihat line up-nya. Ini dia yang tadi mereka sudah sempat sepil-sepil. ada mantannya Barcelona, Bro. Jelas. Sergio Des, Bro. Sergio Des. Dan bedanya dengan Amerika 4 tahun lalu, setuju dengan Kosem ya. Yang sekarang ini pemain Eropa yang ada di timnas USMNT, itu mereka Iya, betul. inti di klub masing-masing gitu. Jadi bukan yang pemain pelapis atau apa. Contohnya ada Des, ada ini Malik Tillman, dia di Leverkusen, statistiknya cukup oke di sana. Ada McKennie juga di Juve. Dan striker yang mungkin jarang orang prediksikan di Piala Dunia ini. Iya, Semua betul. orang bilang Harry Kane, Haaland, tapi sementara top skornya Sementara ya top skornya dia ya. Balogun. Valorian Aku setiap ada orang ngomong nama pemain Inggris Valorian selalu suka Balogun. kenapa Trigger ya? Refleks aja gitu. Trigger ya. Nah, kalau dari dua tim ini apakah ada yang ya kayak tadi aku bilang andalannya nih kalau misalnya dia nggak ada kayaknya line up-nya bisa agak Ya kacau gitu. kalau dari US sih sebenarnya yang pastinya Christian Pulisic ya. Iya. Kapten Amerika kita. Kapten Amerika, betul. Sebutannya Kapten Amerika. Dan dia cukup mengacak-ngacak pertahanan sebelah Betul, kanannya betul. kemarin. Iya, Wah. iya, iya. Gol bunuh diri kan ternyata terjadi karena pressing Dua gol pertama itu karena memang Pulisic jadi pembeda di situ. Kalau dari sisi Paraguay sih Sanabria yang sempat di Milan kan, Iya. Iya, iya, iya. sama Almiron Raditya Dika. Raditya Dika. Tapi si Almiron Karir ternyata rapatnya. tadi kurang ini ya, kurang bisa perform gitu. Bahkan ketika di babak kedua kan dia dipindah ke kanan juga Ya. nggak Ya, terlalu. karena memang ngaruh. Raditya Dika kan habis sama Anya Ah, kan. iya. Oh iya betul. Nah, terus sama Zik kan dibawain spiku memang. Jadi kayaknya dia habis makan spiku. Gitu. itu dia. Bisa ditonton ya di Nah, Raditya itu Dika lagi, ada itu talentnya talentnya. Huyoku. Nah. Tadi kita jualan pertama JPT, sekarang Sekarang kedua Huyoku. Ini kayaknya departemennya itu kamu harus mintain persenan SM kita udah disebutin di sini ya. Yang nonton salah umpan ini kan banyak ya pasti Banyak ya. dong, iya. Dan sekarang langsung kita lihat aja highlight gameplaynya matchnya yang kemarin, yang tadi maksudnya. Coba kita lihat Ya, deh. jadi Christian Pulisic di Ini sayap kirinya itu. Ini yang dibilang bundir itu. Iya, Ya jadi gara-gara awalnya dia. gini dia ngelewatin Oke. dua orang dulu. Oke. Jadi benar-benar sebenarnya sih, mereka masing-masing di versus belakang, tiba-tiba dia buka ruang di sayap kiri terus dia langsung lewatin dua orang. Terus habis itu kasih passing sebenarnya niatnya ke Betul. temennya tapi kena Oh. kakinya backnya yang lagi lari. Jadi ya ada sial aja. Dan Dia backnya tuh lagi lari mundur, kok bolanya ke dia gitu. Ya. Pas kena kakinya terus malah masuk. Kasihan tuh langsung senyum-senyum doang sih Bobadilla kan. Dia kayak Senyum. ya Banyak gula kayaknya makan minum Oh. boba. iya mungkin si Boba. Bobadilla itu. Ini aku nanya dengan pertanyaan polos-polosnya. Kalau misalnya kesalahan kayak gitu potong gaji ta? Karena aku taunya kalau ngegolin ada bonus. Ya, Ya 50.000 lah. Nah, Nggak tahu ya. Kalau kartu kuning sama kartu merah itu ada denda dari FIFA-nya nggak ya?
Kalau misalnya kita di kompetisi biasa, enggak ya kayaknya ya. Enggak ada. Itu kan kompetisi kalau di sini Liga Futsal. Antar kampus 50.000 kartu kuning ya kan. Mungkin kalau pelanggarannya itu mukul sampai Nah, itu baru ada denda Dari tadi sanksi. baru ada mukul ini. mulu, kenapa ya? Lagi bikin mukulin orang ya kayaknya ini ya. Dia itu takut sama kamu katanya. Oke. Ih, jangan gitu. Harusnya ngomongnya di off air. Kalau di on air aku nyapunya susah dong. Kan baru kenalan sekarang juga soalnya kan. Baru influence Lanjut sekarang. aja kalau gitu ke highlight selanjutnya. Ini gol keduanya ya? Gol kedua, betul. Keren sih ini juga gara-gara si Pulisic juga dia Dari sisi banyak kiri ya? mengacak-ngacak dari sisi kiri, akhirnya bisa umpan tarik ke Balogan, masuk dia pakai kaki kanan di tap in. Betul, langsung di first time langsung ke ujung gitu ya sama Balogan. Balogan ternyata Panjang. tajam itu ya si Balogan ya. Ya lebih karena musuhnya. Iya sih. Nah, lebih Belum karena teruji ya. musuhnya. Belum teruji lawan tim besar juga sih, nanti bisa dilihat. Tadi karena saya nonton live dia tuh sebenarnya ada satu gol yang nggak disahkan. Nggak Betul. disahkan VAR. Oke. Kayaknya antara handsball atau offset. Dan lengkap banget dia cetak 2 gol, ini kanan, yang satu nanti pakai kaki kiri. Betul, Ya, di yang babak habis ini ya? Yes, di babak Gol yang ketiga. pertama juga ini ada gol ketiganya dari Berarti Balogan juga. 3-0 ya babak pertamanya ya? Babak 3-0 pertama babak pertama. Jadi Tadi ngomongin Inggris, Balogan ini usia juniornya dia di Inggris. Nggak? Oh iya iya iya. Dia di iya. Inggris U19, U20, dan Oh. cuman nggak kepake di cuma sana. nggak kepake. Coba kita lihat ya di gol Kelahirannya yang Yang kaki kirinya nih. ini Nah, cakep ini sih ini. ya. Golnya yang ketiga. Yang siapa itu belakangnya? Enggak, itu yang pakai jaket kuning itu. Oh, Nggak oke oke kelihatan, oke. blur. Tapi dia berarti kaki kanan oke, kaki kiri oke. Ya, dia- Kayaknya ya pemain dunia harus bisa gitu nggak sih? ya nggak semua sih, tapi pasti Nggak semua bisa pasti tapi tetap ada bedanya, tapi bisa dua-duanya. ya. Karena kan dia buka ruang dulu tuh, dia kan akhirnya pastinya dari belakang langsung terobosan ke depan, di sisi kanan dia buka ke kanan, habis itu dia itu aku nggak tahu sih, dia kayaknya dilewatin di bawah kolongnya gitu kan ya, bolanya lewat terus dia jadi bisa ngelewatin backnya itu, terus dia baru putar capping ke kiri Dia tendang di ke sudut finish atas ke lah. ujung. Tajam kayaknya US ini sudah menemukan nomor 9-nya dia kayaknya ya. Mungkin ini 9-nya. jadi langganan nanti nextnya. Cuman juga apa secara skema ya, jadi skemanya Pochettino ini bikin US tuh mainnya hidup gitu loh. Jadi benar-benar kalau setiap kali mereka bawa bola, mereka nyerang tuh semua tuh berbahaya. Sebenarnya tuh kalau itu semua peluangnya tuh mereka tajam ya. Iya. 7 atau 8 gol bisa. Masih Bisa bisa lebih, ya. bisa Iya bisa sih. lebih. Iya, Karena ada yang sempat Tillman juga di depan Iya. setelah 3-0 di babak kedua itu Tillman sempat di depan udah kasarnya 2 lawan 1 back, 2 striker lawan 1 back, tapi nggak gol. Dia nunggu aja. Tola-tole nendang pelan kayak. Oke, Tillman ya di babak kedua. Babak pertama itu Sergino Des. Sergino Sempat Des. sudah di depan juga, tapi ya mungkin apa namanya instingnya nggak setajam yang ini ya, Balogannya. Kalau yang golnya itu Di babak kedua. babak Di kedua babak ya kedua. berarti. Di babak babak kedua, kedua. di babak pertama karena udah unggul 3-0, kayaknya menurunkan tempo juga di babak kedua. Kita lihat ya, ini ada momen golnya si apa namanya Mauricio. Mauricio. Ini momennya pas waktu pergantian pemainnya si US. Oh. Ya, mereka baru ganti, oke. tapi kan itu dari bola mati. Sebenarnya Betul. jatuhnya kalau boleh dibilang ya kayak bola jatuh dari langit sih sebenarnya, karena dari kiper, terus habis itu headingnya kok mengarahnya jadi buka ruang. Betul. Buka ruang tinggal dikasih terobosan ke kiri langsung di finishing aja sama dia. Betul, si Richards-nya sebagai center back juga telat untuk nutup. Telat untuk nutup. Jadi akhirnya Mauricio gampang banget masukin. Ini Mauricio ini yang menggantikan yang on goal tadi, menggantikan Boba menggantikan lagi. si Bobadilla. Betul. Jadi apa Bobadilla ditarik, Mauricio masuk. Satu-satunya pemain pengganti yang works untuk timnya dia ya cuma Mauricio sih. Yang lainnya Sosa itu udah gak terlalu. Mengecewakan Almiron pun juga Diganti Nah, kan terlihat akhirnya. diganti, Cuman ngomongin Almiron tadi ya, itu ada satu kali akhirnya VAR yang kepake dan Iya. yang baru ya. Iya. Jadi salah kartu. mereverse kartu. Mereverse kartu. Jadi kayak kayak Uno, kayak Uno Uno. kita. Jadi yang sebenarnya udah free kick-nya bahkan sudah ditendang gitu. Ya. Free kick-nya ditendang, Almironnya kayak di sliding gitu dari belakang, dikasih kartu kuning lah pemainnya US. Tapi free kick-nya ditendang, tiba-tiba VAR-nya bilang itu kayaknya Nggak ada salah sentuhan. deh, nggak ada Nggak sentuhan. ada sentuhan sama sekali. Jadi nggak ada sentuhan, cuman kayaknya karena bolanya tuh out, dia nggak bisa ngejar lagi, dia iya, jatuhin iya. diri. Akhirnya menjatuhkan ganti diri. kartu kuningnya, di reverse ke Almiron yang kartu kuning. Ganti pemainnya. Dan Sorry. dan throw in corner mulai dihitung itu kok. Iya, Iya 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 sesuai iya. aturannya kan Itu dihitung. aturan barunya gitu ya. Bisa Tapi kan pelan-pelan mungkin lagi. tadi golnya itu di menit 73 ya kalau nggak salah. Terus mungkin kayak ada harapan sedikit tapi malah tetap dibalas 1 gol lagi ya Keren, ini terakhir. golnya mantep nih. Ya karena juga
sebenarnya di babak kedua meskipun sudah 3-0 tetap diserang terus. Maksudnya nggak yang main-main di belakang dan habis kebobolan mereka tetap pengen ngegolin lagi Ya mungkin karena efek tuan rumah nggak sih kayak Ya, kayak banyak lagi on artis yang fire. nonton. Nah ya itu kan? siapa aja tadi? Tadi yang... ada Paris Hilton. Paris Hilton. Terus ada Tom Cruise nonton sama Nah, David Tom Cruise. Beckham. Fun fact, Tom Cruise hafal lagu kebangsaan Amerika. Oh iya ya. Fun fact-nya hafal, dia ikut nyanyi waktu soal Nah, Ya itu ampun. dia menyamarkan sebenarnya misi membobol mobilnya timnas Inggris itu kan Oh oke. itu Oh, jangan-jangan. scene-nya Mission Impossible. Oh, promosi Scene-nya dia. Mission Impossible 8. Promosi Aduh, film dia. aduh. Ini pasti Quaresma nih sangat-sangat bangga ya. Iya. Trivela, Trivelanya ya ditiru sama Gio Reyna ya. Mantap sih Giore. Bener-bener menit terakhir, Ya, terakhir. 97:30 Ini detik kayaknya udah lewat sebenarnya plusnya kan +7 cuman Betul. udah lewat terus dia ngegolin jadi Berarti gol Paraguay itu tidak mengubah apapun sebenarnya dan malah tambah diserang, tambah 1 gol lagi. ya tapi tetap Fiorentina. selebrasi dia kan. Tetap selebrasi. Soalnya foto udah Iya. dia dapat foto. Dan Kan udah sewa fotografer dia. Iya, pelepasan di Paraguay negaranya itu meriah banget kemarin kalau lihat. Nah, Jadi ya paling enggak pakai ngegolin ini, kan ya udahlah. ya udahlah. Kapan lagi? Dan ternyata di grup ini Paraguay emang peringkat FIFA-nya paling jauh di Iya. ranking Oh, 45 oke, dibandingin oke. sama sementara yang Australia, Turki tertinggi US US. ternyata di 15 itu nggak expect juga di atasnya Turki dan Australia Australia Oke. Turki itu 20-20-an. 22 Turki 27 Australia. Betul. Nanti itu akan kita bahas juga ya karena next ini kita betul. akan memprediksi. Tapi kita lihat match statsnya stats-nya dulu ya. ya. Ini 4-1 ya jelas ya. Oke. Shots. Secara possession jauh banget sih memang Iya, karena US sangat menguasai Set pertandingan kemarin ya. 5. Padahal Paraguay itu awalnya Portugal. kalau Opta sebelumnya bilang bakal berimbang karena Paraguay itu ngalahin Brasil, ngalahin Iya, Argentina, betul, ngalahin Uruguay betul. waktu kualifikasi. Tapi Prediksinya sih ternyata close game ya harusnya. close game, tapi ternyata mainnya kayak orang demam panggung. Iya, tapi rame banget sih. Tadi tuh supporternya USA ternyata bisa serame Serame itu itu. ya. Maksudnya antusiasnya itu aku kira kayak ya nggak Knicks versus Iya. Spurs aja mungkin akan lebih rame daripada pertandingan mereka ternyata dan megah juga untuk stadionnya dia baru. Padahal Kendrick Lamar juga nggak tampil itu Wah. Nggak ada halftime show. Nggak ada Nggak ada Nggak ada halftime show. ternyata masih keren. Yang tampil si antusiasmenya. Katy Perry ya. Katy Perry. Katy Perry. Tapi dengan pertandingan Pildun dengan skor 4-1, skornya lumayan banyak ya 4 itu kalau menurutku sepak bola. Itu gamenya seru nggak sih sebenarnya kemarin? Apa sudah kelihatan kayak alah gitu? Tadi sih sebenarnya seru sih karena Seru ya, tepan ya? ngelihat USA main nggak kayak USA biasanya. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. dia benar-benar dominasi pertandingan dan mainnya jadi fluid itu ala Pochettino sih sebenarnya. Seru Oke. seru gara-gara Pochettino akhirnya USA juga di grup Standing D ini ya. nomor 1 ya dia Langsung ya. ya. Paraguay paling bawah sedangkan Australia Turki nanti bakalan main nih Nah, Ada guler nih. malam ini. oke. Karena kita dari tadi ngomongin soal nanti kayaknya review kita seputar game yang udah tadi cukup kali ya. Kita mau next karena besok hari ini tuh matchnya banyak. Besok ya? Iya, Iya, mulai Besok ya besok jam lain 2 nanti jam malam. 2 pagi. Itu ada 4 besok ya. pertandingan. banyak. Banyak banget. Jadi coba kita langsung aja lihat untuk prediksi Line up. Qatar lawan lawan Swiss. ya. Swiss. Qatar sama Switzerland harusnya. Prediksi line up-nya seperti ini. Kalian setuju apa enggak? Nah, Aldo, Qatar itu kan Aldo. si yang keriting-keriting itu gak sih kaptennya? Iya si siapa? Yang siapa itu namanya? Afif ini. Andalannya pokoknya si Akram Afif. Akram Memang Afif. pemain Oke. kuncinya si Akram Afif. Kalau Kalau yang dari Swiss. dari Switzerland, Granit Xhaka ternyata masih ikut ya Granit Granit Xhaka. Xhaka masih ikut, Denis Zakaria tuh masih ada di belakang, terus Manuel Akanji backnya, Jelas dia lini belakang dia yang pegang nanti. striker Embolo tuh Brand dulu Embolo. itu masih di Gladbach nggak sih? Dulu seingat Terakhir gue saya tahu juga di Gladbach dia. Oke, menurut kalian ini oke atau ada yang mau kalian ganti kira-kira? Yang sekarang ini Qatar itu kan dilatih sama Lopetegui itu Oh, dulu Julian kan- Lopetegui, Iya. mantan pelatih Madrid. mantan pelatih Madrid ya? Iya, Itu iya, sekarang iya. Qatar kan dipegang sama dia. Di Qatar dipegang sama dia. Ya dia memang kuat bayar aja sih. Untuk lolos di sini pun bayar kayaknya. Hey, Sudah pasti, sudah pasti. Sebenarnya agak mengagetkan besok ya. kita siapin kartu merah sama kartu kuning di sini nih. Hostnya Oh, ada atau sana misalnya ya. kita yang kasih Ngomongnya kartu. ngawur. Ngomongnya Jadi ngawur ini ya. udah oke ya prediksi line up-nya kayaknya udah paling oke lah ya. Ya, Kalau gitu kita paling lihat dari mendekati. Optanya sekarang. Coba kita lihat. Luar. Jauh, Bro. Jelas. jauh lah jelas. Kalian setuju? Setuju Atau lah. kalian melihat setuju sih. Qatar punya harapan? Setuju dan ada semacam hit watch karena ya Qatar dan negara-negara Timur Tengah ini kan ya
alasan kita diopo-opo juga nggak sih? Ya, Alasan kita diopo-opo Harusnya itu wasit Indonesia mereka yang nggak sih? lolos harusnya. Harusnya Iya. ini bro, Iya. nggak sih Kelmi ya sekarang ya. Ya, saya lebih respect kalau Asia tuh di Jepang dan Korea lah. Mereka emang pure, memang talent, memang pemainnya ke Eropa, ke negara mana-mana. Sama Jadi Uzbek ya. Ya, Uzbekistan juga seru. Tapi kalau oke. Timur Tengah ini, udahlah diopo-opo aja. Jadi prediksi ini kita mengamini dan mendoakan supaya terjadi. Kalian semua bertiga agree ya? Agree lah. Nah, please. Oke, kita lanjut. Ini aku kayaknya harus nonton sih ini. Ini yang jam 5 pagi ya. Brasil Akhirnya ada big match setelah Iya. ada tim-tim kecil semua dari kemarin. Akhirnya ini ada benar, tim kayak- besar juga dan langsung big match. Ya nggak apa-apa sih. Brasil seru. ngelawan Maroko yang Yes. tahun lalu masuk semifinal ya 4 tahun lalu ya. Prediksi line up-nya seperti ini, kita bedah salah. Kalian bedah. Kita dong, kamu apa dong? Gila. Udahlah. Tapi kamu ada pemain yang kamu kenal nggak Brasil? Jujur, gak keto aku ini. Ini nggak Di kelihatan depan nih, itu bentar. ternyata ada 2 striker kalau menurut Opta ya. Mungkin akan pasang Vini sama Igor Thiago. Terus tengahnya ada Rapinya. Casemiro udah pasti main ya, Casemiro ya. Dan untuk backnya yang ketemu kemarin di final Liga Champion ada Gabriel sama Marquinhos. Ya itu kayaknya begitu datang di camp langsung dinyek-dinyek, tendanganmu. Soalnya penalti nggak masuk kan Gabriel kan. Pokoknya jangan disuruh ambil penalti aja. Udah suruh. Kasihan, tapi kan akhirnya Marquinhos yang memeluk si Gabriel. Iya, karena Marquinhos mengingat kegagalan dia sendiri waktu melawan Kroasia waktu di Qatar 4 tahun lalu ya. Tapi kalau gini kaptennya siapa Brasil? Marquinhos. Brazil itu Marquinhos ya? Marquinhos kayaknya. Marquinhos. Bukan Casemiro ya? Entah di Bukan. Ancelotti mungkin satu kapten tetap atau gimana ya? Neymar Karena nanti. Dulu di Tite itu waktu pelatihnya Tite itu kaptennya ganti-ganti. Ya. Jadi beneran siapa yang berani, kau kapten. Siapa yang berani kau kapten. Marcelo pernah kapten. Ya karena waktu itu banyak kan iya, memang iya, leadernya. banyak Kalau di leadernya. tim yang sekarang ini yang seniornya kan yang kapten pasti paling Marquinhos, either Alisson, Casemiro, Neymar udah antara itu aja. Yes, Iya, antara itu itu. aja. Cuman Neymar akhirnya nggak akan main sih match pertama kemarin katanya belum sembuh. Iya, Akhirnya iya. match kedua baru bisa. Main. Kabar terbaru pantes. match kedua itu pun kayaknya ya dari bench juga. Ya, ya kan dia lagi-lagi BA. Lagi-lagi Iya betul, Iya, kayak Zeko tadi ya. Iya, Neymar BA. Cuman kalau aku sih ini kayaknya memang pengen fluid banget, makanya Lucas Paqueta yang akan main di situ. Cuman kalau aku nggak pasang Igor Thiago, kayaknya Brasil kalau butuh buat bisa ngebongkar belakangnya Maroko kayaknya butuh yang bisa striker-striker fluid ya, yang bisa muter-muter supaya mereka musuhnya tuh bingung. Jadi Maroko kayak- ini kan di skripku kemarin banyak pemain top Eropa ya. Bener ya Yes. sih? Ya kan? Cuman cedera. Waduh. coba cedera. Ya terakhir cedera 2 kan Mazraoui kena. Oh terus iya, sama Mazraoui. satu lagi ada siapa tuh yang Oh kena iya, juga. Mas Zoe nggak berangkat. Itu ada di line up tuh. Tuh Ada yang masuk deh. sebelum World Cup ini terakhir uji coba mereka banyak yang cedera Maroko. Waduh, agak ribet ya, Ya, mungkin. jadi Siapa ini yang starnya banget nih kalau dari prediksi line up-nya Hakimi. Maroko nih? Hakimi ya. Hakimi, pasti. Dan Bono Brahim. sama Brahim Diaz. Oh iya. Oke, Brahim oke. Diaz yang Madrid ya. Sisa kalau Sofyan Amrabat ya dia tetap akan diandalkan untuk jadi pemutus Oke, serangan. sebelum kita lihat prediksinya Opta, kalian siapa nih? Yo Brasil sih. Brasil? di atas kertas sih harusnya Brasil ya. Cuma Cuman nggak tahu. Maroko Skornya. kalau masih bisa main kayak 4 tahun lalu, Itu ini akan kejutan ya Maroko ini akan ya? imbang sih. Kayaknya masih berpikir banget ini antara Brasil sama Maroko. Apa bengong itu deh? Saya bengong saudara. Bella Mary itu mana ya? Siapa ya? Kayaknya sih close game kalau dari saya. Close game ya? Close game dalam artian tipis menang Brazil 2-1 lah. Seri nggak mungkin? 1-0. Kalau seri wah Brazil harus dikeluarin dari ini sih, dari Iya. kandidat juara sih. Oh, oke, Kalau sampai oke. seri ya? Kalau sampai seri ya, Ini doang oke. aja Nggak seri pantas ya. gitu ya. Nggak pareng. Nggak pareng. Oke, kalau gitu kita Karena ya lihat. emang Oke. ini terbaiknya Brazil. Mereka udah Yes. nggak bisa mengandalkan Neymar kayak 4 atau 8 tahun lalu ya, karena Neymar sendiri udah boncos kakinya, udah Iyalah. jarang udah Ya. jarang kompetitif. Sekarang udah ada Vini, udah ada Rapinya, gimana Don Ancelotti aja. Seperti Ya kayaknya kalau kita obrolin Ancelotti tadi. kan selalu dia cuman yaudah pokoknya main lah. main yang ikhlas, yang happy Iya gitu sih di happy. lapangan gitu. Kalian kan udah jago. Yang tulus, ya. Kalian ngerti sendiri lah. Kalau ketinggalan angkat alis aja kan dia Angkat kan. alis, Angkat alis kalau aja dia. diganti nggak boleh marah, halus salim dulu. Nggak. Balik sama coach.
Ya kalau aku sih Igor Thiago ganti Cunha sih. Karena MU ya. Enggak, karena itu kayaknya kalau lawan Maroko supaya karena kan mereka pengen main speed kan. Mereka harus main 3 yang fluid gitu, yang memang pergerakannya bukan ada yang kayak striker yang nunggu gitu loh. Betul. Meskipun memang sejarahnya Brasil itu selalu suka punya tetap pasang satu striker yang nunggu. Satu striker yang nunggu. Yang kayak targetnya lah, target man-nya lah. Cuman kayaknya kalau kepengen ngebongkar malah main cepet aja. Ya pasang Cunha bingung sih tapi kayaknya karena mereka Karena mereka akan putar. fluid. Iya, Mereka muter. putar udah 3 tuh Ini depan jaga Rafinha, siapa Vini ini? sama Cunha mestinya muter. Kalau Igor Thiago kan kelihatan dia akan jadi target man pasti. Yes. Oke. Seperti aku ini bisa ditunggu ya di Piala Dunia ini dia. Penasaran juga ya? Karena cukup Hasilnya penasaran. gimana? Kenapa Ancelotti memanggil dia? Kenapa apa alasannya itu ya bisa dibuktikan di Piala Dunia kali ini. Oke, ini kalau dari kita ya, Optanya. tapi kalau dari Opta, tipis malah. lah. Juga tipis malah lah. jauh ya, nunggulin ke Brasil 57,7%, sisanya seri, Marokonya 18,8%. Nah, berarti masih orang-orang masih mempercayai seri itu masih ada possibility. Iya, tapi tetap ngunggulin Brasil banget Iyalah, sih. Hampir pastilah. 60%. Itu Brasil, pasti Brasil lah. Ketox Moto. Oke, langsung kita lanjut ke prediksi untuk match yang berikutnya di jam berapa? 8 ya? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu ada Haiti versus Scotland. Haiti ini debutan. Aku kok nggak tahu semua ya ini ya. Nggak ada Haiti satu baru pun. soalnya Haiti emang. Oh ya, karena dia Baru join debut di ya Piala di Dunia. tahun ini Betul. ya. Iya. Cuman ini yang dari skuadnya Scotland ya, ini kok agak nggak ada McTominay ya. McTominay harusnya ada lah. Harusnya sih main ya. Iya, ini McTominay. tapi prediksinya dari Opta seperti ini. Kenapa nggak main ya? Masuk McTominay? angin kayaknya dia. Masuk Mungkin ya. angin. Apakah McTominay ini dia cedera atau gimana ya? Ya, Tapi Tapi di itu antara- salah satu yang andalan ya. andalannya. Jelas. Oke, McTominay. justru malah. Tapi di antara line up Haiti ini yang mungkin jarang orang tahu, satu pemain yang akan menjadi kunci karena dia main di Inggris, di Sunderland, yaitu Isidore. Dia strikernya strikernya Sunderland, Sunderland. yang musim depan akan main di Europa League. Dan mungkin beberapa dari Scotland ini ada yang satu klub sama dia ya, karena Ya, sudah pasti ya, Inggris ya. Raya kan mainnya di Inggris Raya doang. Ini ada info nih ternyata nih 3 jam yang lalu, tapi udah dikabarkan pulih dari sakit perut gara-gara virus. Oh, Beneran, mencret. McTominay, Mencret. Masuk angin kan. Masuk angin beneran. Iya, dia Mencret. gara-gara Astaga. virus. McTominay mencret. Tapi dia tetap berangkat, didampingi oleh dokter. Ya Dokter Boyke. Enggak juga, bukan kan dia kan reproduksi. Dokter Tirta, Dokter Tirta. Pedes Amerika mana Bisa, yang kau makan? bisa Makan mencret ya. kacauan. Iya, jadi dia Salah dikhawatirkan makan. untuk Makan apa nggak tahu? nggak tahu dia apakah keracunan kayak Cela atau gimana. Ada yang kenal Cela nggak? Nggak tahu ya. Oh, Wanita. kamu tuh bercandanya ke situ. Kasihan lo, Cela, tapi udah sembuh dia. Ya udah sembuh. Anyway, Cuman di itu ya di Haiti ada Adera itu ya di backnya tuh. Iya Nomor 4 itu Adera ya. Ade. Oh, alah. iya lagi Rai Ade dia tuh. Ade Rai. Di balik dia RAD. Aku mikirnya kok malah Adera penyanyi ya tadi. Bukan Adera ya, Adera. Oke, kita lanjut. Sebentar. Dari kalian ini. Kira-kira siapa sih yang akan memenangkan match ini? Ya jelas. Scotland sih. Scotland. Haiti Tapi jelas. kalau aku feeling Haiti akan memberikan full performance gitu loh. Karena dia Haiti ke Amerika tujuannya adalah Kaget sama mempromosikan. Paslen ya. Ria Haiti, aku setuju. Haiti mempromosikan wisata negara mereka kayaknya. yang kena tsunami itu. Iya. Kasihan. Karena dulu Kasihan. ada timnas yang timnas apa itu ya? Pokoknya dia tuh ngasih kalung itu yang dikalahin Inggris 10-0 di Piala Dunia atau di mana itu. Dia ngasih kalung oleh-oleh cenderamata dari negaranya. Jadi ya Haiti, terus ada Cape Verde itu Kayaknya Piala itu Dunia ya hanya untuk Oh, bagi-bagi dia- souvenir dia maksudnya. tukar bendera ya. ada misi lain Iya. lah. Sponsornya dia tuh Menteri Pariwisatanya Oh mereka. iya. Nggak masuk Mempromosikan. menteri olahraga itu dia. Oh Menteri begitu olahraga. memang konsepnya ya. Jadi ya Jadi kalian, nggak ada yang marah kalau Haiti dikalahkan itu, nggak akan ada yang Betul. marah. tapi aku tuh suka membela tim yang nggak dibela orang loh. Oh. Serius deh. Cuman di Scotland tuh kan strikernya kayaknya C. Adams itu ya. C. Adams tuh yang Yes. dulu pernah Sunderland juga nggak sih? Apa Brentford ya? Kayaknya sampai Sunderland. sekarang kali. Ya dia C. Adams tuh sempat beberapa tahun lalu main gacor, terus McGinn itu juga lagi gacor tahun musim kemarin. Backnya Kieran Tierney, Tierney Solskjaer, mantan Arsenal. sama back kiri Andy Robertson. Robertson, Spurs ya musim depan ya dia. Musim depan pindah ke Spurs dari Ipul ya. Udah pindah nih.
Ya cuman kalau ada Scott McTominay selalu jadi pembeda sih. Harusnya Scott McTominay berarti menggantikan siapa nih? Kalau Scott McTominay atau Rebecca formasinya malah Christie. berubah? Mungkin Rebecca Christie. Nggak tahu Ya, coba siapa Christie. ya? Rebecca. Karang Rebecca aja. juga. Oke, berarti 3 Scotland, 1 Haiti. Kamu Haiti. Iya, Kita tetap Haiti sampai iya, sekarang. oke, ya udahlah, mungkin mereka akan usah, who knows. Ya kita lihat aja optanya coba. Iya, kita lihat optanya. Kita lihat optanya. Berapa persen nih optanya? Masih Haiti Kak? Masih udahlah. Masih Sebenarnya Haiti. dukung tim yang nggak didukung itu kayak ada seru-serunya gitu loh. Kalau udah pasti menang kayak ya udah pasti menang gitu. Scotland sih tapi 59%. Scotland 59%. Mirip persenan apa itu ya? Oke, Kurang kita satu, lanjut kelebihan saja. Kelebihan satu. Kelebihan Kita satu. lanjut ke pertandingan yang jam 11 ya. Ya jam 11 betul. Jam 11. Pertandingan terakhir nih besok nih, coba. Ada Australia versus Oke. Turki. Nah, ini lumayan Jackson lumayan gede Irvin. nggak sih negaranya anggapannya? Jackson Irvin akhirnya join Australia ya. Setelah Betul. kemarin katanya cedera. Ya cuman Itu ya itu nggak yang mungkin gayanya lah. paling nyentrik itu ya, Jason Irvin yang itu. tatoan Yang full paling- gondrong gitu. Blokor dia. Blokor. Pelopor Apa blokor. sih skena Australia banget Skena ya? Australia, Skena betul. Australia dipegang dia ya. Jackson Skentot. Irvin. Skentot. Skena total. Yo, Cuman yang, salah kabarnya di situ. Iya. Cirsati, Sotar itu yang memang bintangnya mereka kan di belakang sama Burgess. Sotar itu yang tinggi banget itu. Yes. Yengi itu juga 4 tahun lalu kayaknya dia dipanggil. Dia yang bikin chance terakhir waktu lawan Argentina kayaknya. Waktu Ya, skor betul, 2-1. Yengi. Dan Australia kan sampai 16 besar di 4 tahun lalu ya. Kalau nggak salah ada satu pemain AS Roma nggak sih yang di depan itu, yang youth-nya AS Roma yang pas lawan Indo itu. Cuman kayaknya nggak dimainin dan kipernya masih Ryan ya, Matt Ryan masih main. Cuman ya agak berat juga karena di Turki lagi ada si Arda Güler nih yang Arda Güler lagi on fire gacor sekali. on fire di Real Madrid. Dan Itu masih ada Burak Yilmaz itu 21 apa beda lagi? yang Sama dia, ini masih ya Burak Yilmaz. Kayaknya nggak mungkin deh. Apa beda orang namanya sama? kalau yang di Juventus itu siapa? Bukan tanya aku kan. Apa dia Yilmaz juga ya? Oh, bukan. Ini yang aku Yildiz harusnya. Iya, Yildiz. Ya mungkin harusnya Yildiz bukan Yilmaz kali ya, dia typo kali ya Opta ya. Nah, kalau Burak Yilmaz tuh bareng Didier Drogba loh itu Barengan dia. strikernya Tua banget Galatasaray itu. loh itu. Dan pertandingan ini akan menjadi pressure buat kedua tim karena siapa yang akan menduduki runner up setelah Amerika ya. Iya. Karena Oh, mereka oke, satu grup oke, dengan iya. Amerika dan Paraguay tadi. Amerika udah pasti di peringkat 1 karena menang banyak dan Menang banyak. kedua tim ini akan Ya kecuali ada salah satu dari tim ini yang bisa sabu bersih kayaknya kemungkinan sih Turki sih kalau. kemungkinan sih Turki. Yang Kamu masih- Turki. Yang masih jadi pertanyaan tapi ini Calhanoglu karena dia masih baru sembuh dari cedera Ya, juga. akan Canoglu Hmm. masih Ya cuman kalau ada Calhanoglu, ada Yildiz sama Güler sih harusnya tengahnya akan sangat-sangat kreatif ya sebenarnya. Tinggal Demiral tuh masih ada Demiral. gacornya apa enggak? Iya, Kalau iya. udah tua Apa juga. tinggal kasarnya doang. Tinggal kasarnya doang memang. Kasar banget orang ini. Kasar banget. Jadi sama apa tadi Turki kayaknya. Untuk Karena line up kayak gini. Australia ngalahin Indonesia sih aku Oh, aduh, Turki. aduh, aduh. Iya, waktu Australia Hebat ngalahin lagi Indonesia ya. soalnya sombong ya. Sombong sekali, apalagi habis menang itu yang main di sini. Terus itu ketemu Jackson Irvin di Bali. Dia tinggi dia. Tinggi. Ngerusak motor rental nggak di Bali? Enggak semua bule Australia merusak motor rental. Atau yang nggak mau bayar pas check out hotel tuh rame banget Oh tuh. enggak. Kita ketemunya di Atlas waktu itu. Oh, di atas. Sports club tapi ya. Ya, yang padel tapi jaraknya cuma segini doang itu loh sama tetangga. Viral itu. Oke. Ada viral. Kayaknya Turki kalau Sam. Kak Beta, aduh Kak Beta, Mas Beta, Beta. Saya ya Turki Turki jauh lah. juga. Kayak Turki tipis sih. Soalnya memang agak head watch untuk melihat Australia karena dia waktu nyetak gol yang di Indonesia tuh dia kan sampai ngangkat-ngangkat jersey-nya itu kan. Turki pokoknya. Tuhan nggak suka kesombongan ya. Nggak suka. Terlalu angkuh dia. Turki. Kayaknya aku juga Turki, soalnya aku suka kebab. Kita lanjut sangat untuk relevan. prediksinya Opta ya. Nah, Turki juga kan. Turki. Tetap Turki. 55% Turki, Australia 20%. Bakal jauh nggak ini skornya? Bisa jadi sih sebenarnya karena backnya Australia itu kan gede-gede ya. Diacak-acak sama Arda Güler selesai sih. Asal Arda Güler top form Iya, nanti betul. kita bisa berharap akan Oke. banyak gol dari Turki. Berarti agak lumayan harusnya ya, seru ya. Karena Seru. ada ya oke lah semoga. Kita lanjut ini
Terakhir kita langsung ini aja. Kita kayaknya udah memprediksi juga, udah Sudah. prediksi skor juga kayaknya. Berarti udah selesai berarti. Berarti ya udah kita pulang gitu lah Enggak, ya. enggak pulang dong. Oh, belum ya. Itu intinya adalah tergantung sama kalian nih untuk penonton-penonton dari Ulf Media dari Salah Umpan. Yes. Kalau prediksi kalian kira-kira nanti bakal seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Share juga ini ke teman-teman kamu yang pada ngikutin Piala Dunia ya. Yes. Terus kalian mau request ada siapa bintang tamunya? Coba aja dulu, siapa tahu kita bisa mengusahakannya kan Pak ya? Bisa. Bisa. Langsung. Oke, that's it for today. Terima kasih Sam, terima kasih Kak Beta, terima kasih Aldo. Thank you. Dan seperti biasa aku mau mengingetin buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Ulf Media untuk info-info seputar Pildun 2026 atau kalau mau yang lebih compact bisa di sosial media kita nih, ada di Instagram dan di TikTok di Ulf Media, sama Salah Umpan juga ada Instagramnya Salah Umpan _ID. _ID. Jangan lupa di follow semua dan pastinya kita akan bertemu lagi besok cuma di Salah Umpan. Bye bye. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.